"Ayah," panggil Dinda saat sudah mendekat ke arah bapaknya. Tidak ada jawaban. Laki-laki itu tetap saja bergeming. Buak. Sontak Dinda langsung menoleh ke arah sumber suara. Jelas sekali telinganya menangkap ada benda yang jatuh. Buru-buru Dinda merapikan selimut yang dikenakan bapaknya dan berjalan keluar kamar. Gelap, semua nampak tenang dan sunyi. Bahkan saat Dinda mencari sumber kegaduhan, dia tidak mendapati apapun yang janggal. Semua barang masih tersusun rapi di tempatnya. Menghela nafas, Dinda berniat kembali ke kamarnya. Dia berpikir mungkin karena terlalu lelah dan banyak pikiran yang membuat seluruh indranya mengalami halusinasi. Pagi sudah tiba. Suara kokok ayam yang saling bersautan membuat Dinda terbangun. Matanya menatap ke atas. Pikirannya kembali melayang ketika kesadaran muncul di mana Dinda berada saat ini. Seharusnya dia merasa benci dengan bapaknya, dengan keluarga Sukmaji. Tapi kenapa ada dorongan untuk tetap berada di sini? Seolah rumah ini memberikan daya tarik yang kuat untuk tetap tinggal, untuk mengerti dan mencari tahu. Sekali lagi, rasa penasaran Dinda membuncah. Ingin dia mencari tahu segala bentuk misteri tentang kehidupannya, masa lalunya. "Pagi, Mbok," sapa Dinda saat mendapati Mbok Marni yang sedang sibuk menyiapkan sarapan. "Pagi, Non," ujar Mbok Marni. Dinda mendecakkan lidahnya. "Kan sudah saya bilang, Mbok. Panggil saya dengan nama saja, tanpa embel-embel, Non," ucap Dinda sebal. Berjalan, Dinda langsung mencoba untuk membantu Mbok Marni. "Sudah, biar Mbok saja. Dinda tunggu di meja. Mbok bikinin teh atau kopi?" kata Mbok Marni yang melihat Dinda sudah memakai celemek dan mencari bahan-bahan di kulkas. "Gak apa-apa, Mbok. Di panti saya sudah biasa seperti ini. Justru malah aneh kalau cuma liatin Mbok Marni masak," ujar Dinda yang tidak mengindahkan permintaan Mbok Marni. Sejenak Mbok Marni melihat ke arah Dinda. Matanya berkaca-kaca hingga saat Dinda menyadari dirinya tengah ditatap dan memalingkan kepalanya ke arah Mbok Marni. Buru-buru wanita tua itu menunduk, berpura-pura sedang melakukan sesuatu. "Saya pengen tahu seperti apa keluarga ini, Mbok," ucap Dinda. "Mbok udah lama kan kerja di sini?" "Sudah, Din. Semenjak Pak Ahmad masih kecil, si Mbok udah ikut bapak, kakek kamu." Belum sempat Dinda bertanya lebih, tiba-tiba saja terdengar suara pintu yang terbuka. Menoleh, ternyata Pak Kusno yang baru saja masuk dari arah taman belakang. "Non, kok malah bantuin si Mbok masak?" ucap Pak Kusno heran saat melihat Dinda tengah sibuk di depan kompor. "Mbok, tolong kasih tahu Pak Kusno kalau manggil saya itu gimana?" kata Dinda sambil memonyongkan bibirnya. Dia benar-benar risih dengan panggilan yang diucapkan oleh Mbok Marni dan Pak Kusno. Melihat itu, Mbok Marni tersenyum dan segera memberitahu suaminya. "Wah, saya ndak berani. Kalau bapak tahu bisa dimarahin saya," ujar Pak Kusno. Memang itu adalah nada bercandaan atau sebuah keseriusan, Dinda tidak peduli. Dinda membalikan badannya. Tatapannya lurus ke arah Pak Kusno yang justru malah terlihat menunduk. Bahkan raut muka Mbok Marni juga terlihat khawatir jika Dinda meledak marah. Walau dia belum tahu sifat Dinda, tapi rasa khawatir itu tiba-tiba saja muncul di dalam batinnya. Kalau ayah sudah bangun dan dia marah-marah karena anaknya tidak ingin dispesialkan, bilang sama saya, ucap Dinda lantang. Pak Kusno tertegun. Sepersekian detik dia melihat bayangan Sukmaji di mata Dinda. Tidak mau membuat keributan, Pak Kusno segera meminta izin untuk mengecek kondisi Ahmad. "Emang dia tidak pernah bangun ya, Mbok?" tanya Dinda yang sudah tidak bisa menahan diri. Mbok Marni bingung saat Dinda mengatakan dia. Maksud Dinda ayah, kata Dinda yang langsung paham dengan kebingungan Mbok Marni. "Bangun kok, Din. Cuman di waktu-waktu tertentu Bapak bisa tertidur lama.
Bahkan dulu pernah bapak ndak bangun selama seminggu. Sampai Pak Hamdan meski kasih infus ke bapak, jawab Mbok Marni. Dinda hanya mangguk-mangguk. Sejenak dia ingin menceritakan apa yang dialaminya saat bapaknya mengucapkan kalimat yang menurut Dinda sedikit aneh, dan juga wanita dengan baju putih yang sudah dia lihat 3 kali dalam sehari. Namun dia urungkan, tidak mau terlalu gegabah. Toh dia juga belum terlalu kenal dengan Mbok Marni dan Pak Kusno. "Non, bapak sudah bangun," ucap Pak Kusno saat masuk ke dapur. Badan Dinda seketika menegang. Ada perasaan ingin segera menemui bapaknya, tapi dia juga ingin segera pergi dari tempat ini. Perasaannya benar-benar tidak menentu. Pak Kusno sudah memberitahu ayah kalau Dinda sudah di sini? Tanya Dinda. "Belum, Din. Bapak masih belum tahu," jawab Pak Kusno sambil menggelengkan kepalanya. "Biar nanti saya yang bilang langsung. Boleh saya minta tolong?" tanya Dinda sekali lagi. Pak Kusno hanya mengangguk. Buru-buru Dinda beranjak pergi ke kamarnya. "Tolong belikan saya rokok ya Pak," ujar Dinda sambil menyerahkan selembar uang kepada Pak Kusno dan kembali duduk di ruang makan yang mendapat tatapan dan mulut melongo dari Mbok Marni dan Pak Kusno. Mereka tidak tahu kalau Dinda seorang perokok. Sudah beberapa waktu Dinda duduk termenung. Sudah beberapa batang rokok pula dia hisap. Sebenarnya dia bukan seorang perokok, tapi Dinda ingat dengan perkataan laki-laki itu. Kalau Mas laki pusing, banyak pikiran, ya larinya ke rokok. Kenangnya seketika Dinda merasa rindu dengan laki-laki konyol yang menyebalkan itu. "Din," sapa Pak Kusno takut-takut. Dinda menolehkan kepalanya. "Sini Pak, duduk sama saya," ujar Dinda. "Saya tidak tahu kalau Dinda perokok," kata Pak Kusno. Mendengar itu justru Dinda tersenyum dan menggeser bungkusan rokok dan korek api ke arah Pak Kusno. "Bapak ngerokok kan?" kata Dinda yang kembali menoleh ke arah taman mawar di depannya. Sungkan menolak, akhirnya Pak Kusno mengambil 1 batang dan membakarnya. Lama mereka terdiam, terbangun dalam pikirannya masing-masing. "Pak Kusno suka wayangan?" tanya Dinda. "Suka, Din. Dulu Pak Sukmaji sering ngajak saya pergi lihat wayangan." "Oh pantes, semalam saya dengar suara wayangan," kata Dinda. Sejenak Pak Kusno terkesiap, tubuhnya seperti menegang. Semalam?" tanya Pak Kusno terbata. "Iya, saya pikir ada acara wayangan di sekitar sini. Soalnya suaranya jelas banget," ujar Dinda. Pak Kusno sama sekali tidak menjawab. Raut wajahnya terlihat tegang. "Kenapa Pak?" tanya Dinda yang heran melihat reaksi Pak Kusno. "Enggak apa-apa Din. Iya semalam ada acara wayangan di kampung. Kedengaran ya sampai rumah?" tanya Pak Kusno. Dinda tersenyum. Dia tahu persis Pak Kusno sedang berbohong. Jelas sekali kemarin suara dalam wayangan itu berasal dari dalam kamar bapaknya. "Saya mau ketemu ayah Pak," ucap Dinda sambil beranjak meninggalkan Pak Kusno yang masih terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Sarapan buat ayah, Mbok?" tanya Dinda saat melihat Mbok Marni tengah memegangi nampan yang berisikan makanan. "Iya Din, buat bapak. Barusan minta dibawain makanan." "Ayah gak ada penyakit jantung kan?" kembali Dinda bertanya. Mbok Marni hanya menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan Dinda. "Biar saya saja yang bawa," kata Dinda yang langsung saja mengambil nampan dari tangan Mbok Marni. Jantung Dinda berdebar dengan keras. Bahkan rasanya, telinganya juga mendengar detak jantungnya sendiri. Dinda tengah berhenti di depan pintu kamar bapaknya, menghela nafas. Sejurus kemudian Dinda mengetuk pintu kayu yang ada di depannya. "Iya Mbak, masuk." Seketika jantung Dinda berdesir. Untuk pertama kalinya dia mendengar suara bapaknya secara sadar. Perlahan Dinda mendorong pintu kayu dan segera masuk ke dalam kamar. Kini dia bisa melihat dengan jelas Ahmad Sukmaji tengah duduk bersandar di atas kasurnya. Mata Dinda memanas. Ingin rasanya menghambur ke dalam pelukan orang yang sudah membuangnya. "Ajeng," ucap Ahmad saat melihat Dinda tengah berjalan mendekat ke arahnya. "Bukan,"
kamu bukan Ajeng. Mbok Marni, teriak Ahmad lantang. Tidak merasa terganggu dengan teriakan bapaknya, Dinda terus saja melangkah dan duduk di kursi di samping tempat tidur. Dinda mendengar suara langkah kaki tergopoh-gopoh memasuki kamar bapaknya. Dia tahu langkah kaki itu milik Mbok Marni dan Pak Kusno. "Mbok, siapa dia?" ucap Ahmad sambil menunjuk Dinda menggunakan dagunya. Dinda tersenyum. Terus saja dia melihat laki-laki yang memiliki rahang tegas dan juga tatapan yang tajam. "Kenapa Mbok Marni bawa masuk orang sembarangan?" bentak Ahmad. Mbok Marni tidak menjawab. Matanya sesekali mengarah ke Dinda, mencoba untuk berinteraksi dengannya. Namun tatapan Dinda masih terus tertuju pada bapaknya. "Saya mau bicara berdua, Mbok," ucap Dinda tegas, tanpa menoleh ke arah Mbok Marni yang masih diam mematung. Tidak berani menolak, Mbok Marni hanya mengiyakan dan segera menutup pintu kamar. Ahmad kebingungan. Belum pernah sekalipun Marni membantah ucapannya. "Siapa kamu?" ucap Ahmad. "Sebentar," kata Dinda yang langsung menaruh nampan di meja dan segera beranjak keluar ruangan. Beberapa saat kemudian, Dinda kembali ke kamar bapaknya. Tanpa banyak bicara, dia langsung menaruh 2 foto usang di pangkuan Ahmad. "Maaf, saya lupa," ucap Dinda mengambil foto itu dan memperlihatkan kepada Ahmad. Dia lupa kalau bapaknya tidak bisa menggerakkan tangannya. "Kamu tahu ini siapa?" ucap Dinda saat menunjukkan foto saat dirinya masih bayi. Tidak menjawab, justru Ahmad terlihat sendu dan air matanya mulai berlinang. "Dari mana kamu mendapatkan foto ini?" tanya Ahmad parau. "Satu dari panti asuhan, satu dari Pak Hamdan," kata Dinda datar. Seketika Ahmad menolehkan kepalanya. "Tidak, Ajeng selalu bilang kalau anakku sudah mati," ujar Ahmad yang mulai terlihat kebingungan. "Kalau begitu, tanyakan pada istrimu, kenapa dia sampai tega membuang anaknya di panti asuhan?" ucap Dinda dengan nafas memburu. Amarahnya mulai bangkit. "Dinda," kata Ahmad lirih. Suasana hening. Bahkan Dinda tidak menjawab panggilan bapaknya. Brak! Tiba-tiba saja, jendela kayu terbuka dengan keras. Angin mulai masuk ke dalam kamar. Sontak mereka berdua memalingkan kepalanya ke arah sumber suara. Sepintas mereka melihat seorang perempuan tengah berjalan melewati kamar tidur bapaknya. Pergi dok, kamu tidak boleh ada di sini," ucap Ahmad panik saat memandangi jendela kamarnya. Sedang Dinda yang masih syok dengan apa yang dia lihat langsung berpaling ke arah Ahmad. Dia benar-benar tidak menyangka kalau bapaknya sebegitu tidak menginginkan dirinya. Tapi Dinda bergeming. Dia masih saja menatap Ahmad. "Kenapa aku tidak begitu kau inginkan?" Rasa sakit di hati Dinda bertambah berkali-kali lipat saat mengucapkan kalimat itu. Air matanya menetes, darahnya berdesir. Emosinya memuncak, sedang Ahmad terus saja menggelengkan kepalanya. "Jawab," bentak Dinda keras. 20 tahun, saya tersiksa. 20 tahun tidak ada seorang pun yang mencari saya. Kenapa kalian begitu jahat?" jerit Dinda. Ahmad terdiam. Dia terus saja menggelengkan kepalanya. Dinda menghenyakan tubuhnya ke punggungan kursi. Nafasnya tersenggal-senggal, bercampur dengan isakan tangis. "Baik, saya akan pergi," ucap Dinda berdiri sambil mengusap air matanya. "Tunggu, ayah mau bicara sama Hamdan." Dinda berhenti melangkah. "Tenangkan dirimu. Setelah ayah bicara dengan Hamdan, ayah ingin bicara dengan anak ayah," ucap Ahmad. Dinda menatap lekat-lekat mata bapaknya. Tidak menjawab. Dinda hanya mengangguk dan berjalan keluar kamar. Berjalan ke arah dapur, Dinda mendapati Pak Kusno dan Mbok Marni tengah duduk dengan raut wajah khawatir. "Dia minta untuk bicara dengan Pak Hamdan," ucap Dinda yang langsung saja lanjut berjalan ke arah taman belakang. Sudah beberapa waktu Dinda diam termenung. Berbatang-batang rokok sudah ia hisap.
kamu tahu aku ngerokok, pasti bakal bawel setengah mati, Mas, kata Dinda sambil terkekeh. Sementara itu, boleh sih Mbok duduk, ucap Mbok Marni yang sudah ada di samping Dinda. Boleh Mbok, kata Dinda yang masih saja mengepulkan asap rokok dari mulutnya. Mbok tahu, pasti berat buat Dinda. Tapi si Mbok juga tahu betapa tersiksanya Bu Ajeng dan Pak Ahmad dengan semua ini. Dinda termenung mendengar ucapan Mbok Marni. Saya tidak tahu mereka tersiksa atau tidak. Bahkan tadi saat dia tahu siapa saya, orang itu langsung meminta saya untuk pergi, ujar Dinda. Keduanya terdiam. Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, apalagi dengan semua yang ada di rumah. Ucapan Mbok Marni terputus. Pak Hamdan tengah berdiri di dekat pintu dan memanggil Dinda. Rumah ini kenapa Mbok? Tanya Dinda. Tidak menjawab Mbok Marni, justru tersenyum dan beranjak pergi. Saya sudah bicara dengan Ahmad. Maafkan dia. Dia tidak bermaksud untuk mengusirmu, Dinda. Sekarang dia ingin bertemu denganmu, kata Hamdan. Mudah bagi Pak Hamdan untuk mengucapkan hal seperti itu, tapi tidak bagi Dinda. Tidak mau banyak berinteraksi, segera Dinda pergi ke kamar bapaknya. Ya, masuk, ucap Ahmad saat mendengar ketukan dari arah pintu kamarnya. Dinda berjalan dengan langkah gontai. Wajahnya lesu. Jantungnya pun tidak seperti saat pertama bertemu dengan Ahmad. Semua nampak biasa saja. Tutup pintunya, Din. Ayah ingin bicara berdua sama kamu, pinta Ahmad. Klak. Pintu tertutup. Dinda segera berjalan dan duduk di kursi samping tempat tidur bapaknya. Beberapa detik atau menit Dinda tidak tahu. Keduanya sama-sama diam, melihat ke arah masing-masing. Maafkan ayah, sudah meninggalkanmu selama ini, kata Ahmad. Dinda menyeringai. Tidak mudah untuk mengiyakan apa yang bapaknya ucapkan. Ayah tahu kamu tersiksa, tapi ayah benar-benar tidak tahu kalau kamu masih hidup. Kalau begitu kenapa Pak Hamdan bisa sampai menemukan Dinda? Tanya Dinda mencoba merangkai apa yang sedang dia pikirkan. Kalau memang bapaknya tidak tahu dia masih hidup, kenapa Pak Hamdan bisa sampai mencari tahu keberadaan anak dari temannya yang sudah dianggap mati selama ini? Hamdan sudah menceritakan semuanya. Dia sengaja mencarimu saat mengetahui kalau kamu masih hidup. Selama ini ayah tidak pernah tahu jurnal, bahkan foto-foto dirimu yang disimpan oleh Ajeng. Dan baru hari ini ayah melihatnya, ujar Ahmad. Tapi kenapa ibu sampai tega membuang Dinda? Apa memang Dinda tidak diharapkan untuk dilahirkan? Ahmad menggelengkan kepalanya keras-keras. Percayalah, ibumu orang yang paling baik dan paling berani yang pernah ayah temui. Salahkan ayahmu ini yang tidak pernah bisa tegas sebagai kepala keluarga, kata Ahmad dengan ekspresi tersiksa di wajahnya. Dinda masih belum mengerti, ucap Dinda kebingungan. Ayah tidak bisa bercerita banyak, tapi yakinlah, ayah dan ibu selalu menginginkanmu. Dulu mungkin Ajeng yang berusaha untuk menyelamatkanmu, tapi sepertinya takdir berkata lain. Sekarang memang ayah yang harus benar-benar memutuskan ikatan dengan wanita itu, ujar Ahmad. Maksudnya wanita? Wanita siapa? Ikatan apa ya? Tanya Dinda kebingungan. Sekali lagi Ahmad menggelengkan kepalanya. Percayalah dengan Pak Kusno dan Mbok Marni. Mereka orang baik. Dan satu lagi, kalau kamu melihat, mendengar sesuatu yang aneh pada waktu tengah malam, abaikan. Meski itu sebuah teriakan atau permintaan tolong dari ayah. Paham? Kata Ahmad dengan tatapan tajam dan dalam. Dinda terdiam. Dia benar-benar bingung dengan apa yang disampaikan bapaknya. Seolah ada satu misteri yang memang bersangkutan dengan dirinya dan rumah ini. Maafkan ayah. Tadi ayah tidak bermaksud mengusirmu, ujar Ahmad saat melihat Dinda masih diam termenung. Menghela nafas, Dinda mencoba untuk melepaskan semua beban yang ada di hatinya.
Meski semua masih membingungkan, akan tetapi sekarang, saat ini, salah satu impiannya dari kecil sudah terwujud. Tersenyum, Dinda menganggukkan kepalanya. "Boleh ayah peluk anak gadis ayah?" tanya Ahmad takut-takut, seolah dia sudah menahan kalimat itu semenjak Dinda masuk ke dalam kamarnya. Tidak menjawab, justru Dinda menggelengkan kepalanya. Kini nampak sekali raut wajah Ahmad yang penuh dengan kekecewaan. Dinda beranjak. Selama sepersekian detik, Ahmad mengira kalau Dinda akan pergi meninggalkannya. Namun tanpa disangka-sangka, justru malah Dinda bergerak merangkak naik ke atas kasur dan langsung memeluk Ahmad dari samping. "Biar Dinda peluk ayah. Kalau ayah yang peluk Dinda, takut butuh waktu lama lagi," ucap Dinda. Terkekeh Ahmad mengangguk-anggukkan kepalanya. Rasanya benar-benar bahagia saat ini. "Ayah sejak kapan sakit seperti ini?" tanya Dinda yang masih saja menggelayut di lengan bapaknya. "Semenjak kematian ibumu," kata dokter, "karena depresi berat yang menyebabkan syaraf-syaraf di tubuh ayah tidak bekerja dengan semestinya. Tapi ayah tahu, bukan karena itu." Ahmad menghentikan kalimatnya. Dinda menunggu, penasaran dengan apa yang akan diucapkan oleh bapaknya. Namun setelah beberapa waktu, memang Ahmad tidak berniat melanjutkan perkataannya. "Apa ini berhubungan dengan hal gaib?" tanya Dinda teringat dengan ucapan bapaknya tadi, dan juga kejadian yang menimpanya semalam. Sekali lagi, Ahmad tidak menjawab, namun kepalanya mengangguk-angguk, menandakan kalau apa yang ditanyakan Dinda memang benar. "Mulai sekarang, ayah ikuti apa yang Dinda minta. Kalau tidak, Dinda akan pergi dari rumah ini sekarang juga." Mendengar ucapan Dinda, Ahmad mengerutkan dahinya. Kemudian berujar, 20 tahun lebih, ayah tidak pernah dimintai sesuatu sama anak ayah. Sekarang apa saja kemauanmu, ayah turuti," ucap Ahmad tersenyum senang. Di sisi lain, "Wah, sepertinya kamu sudah mendapat pawang baru, Mat," ucap Hamdan dari arah saung saat melihat Ahmad duduk di kursi roda berjalan ke arah taman. "Alhamdulillah, Bapak sudah mau keluar kamar," ucap Mbok Marni yang melihat kehadiran Dinda dan Ahmad. Sedang Pak Kusno hanya tersenyum bahagia. "Memang sudah berapa lama ayah tidak keluar kamar?" tanya Dinda penasaran, menatap Mbok Marni yang justru malah nampak ketakutan. "Dari semenjak Ajeng meninggal, Din, dan dia tidak mau berobat sama sekali," ucap Hamdan sedikit teriak dari arah saung. "Mulutmu kalau tidak bisa diam, akan kubuat tubuhmu sama lumpuhnya seperti kudan," sungut Ahmad, karena jelas pasti omongan Hamdan akan memicu kemarahan Dinda. "Pak Hamdan, bisa minta tolong dicarikan terapis untuk ayah?" tanya Dinda saat tahu ternyata selama ini bapaknya tidak pernah mau berobat. "Nanti saya carikan, Din," ucap Hamdan tersenyum. Sore itu, mereka semua duduk di saung belakang rumah, membicarakan tentang masa lalu dan kehidupan Dinda. Semua nampak normal, dan mungkin itu sore terakhir dari tawa lepas yang muncul di bibir mereka. Sementara itu di sisi lain, sosok dari masa lalu. Dinda sudah di dalam kamar. Setelah makan malam selesai, mereka semua langsung masuk ke dalam kamar masing-masing. Lama Dinda berbaring dengan posisi menatap ke arah atas. Bibirnya selalu merekah tersenyum. Hatinya terasa lebih ringan, mengingat kejadian sore tadi bersama bapaknya. Hingga dia teringat akan ucapan bapaknya. "Apa yang dimaksud ayah dengan melindungiku?" ucap Dinda lirih. Dahinya berkerut, memikirkan kalimat aneh yang dia tangkap. Apa yang harus dilindungi? Sedang kondisi Ahmad saat ini juga tidak memungkinkan untuk berkelahi jika ada orang yang mencoba menyakiti Dinda. Sempat Dinda menanyakan sekali lagi kepada Ahmad, tapi lagi-lagi dia hanya menjawab dengan gelengan kepala. Bahkan saat Dinda iseng bilang ingin tidur dengan bapaknya, langsung saja Ahmad menolak dengan tegas. Dinda terus berpikir, mencoba menggabungkan semua kejadian yang telah dilaluinya selama berada beberapa hari di rumah ini. Dari suara gamelan,
Sosok wanita yang belum ia ketahui identitasnya, hingga tingkah aneh orang-orang yang ada di sekitarnya. Seolah ada sesuatu yang memang sedang disembunyikan oleh mereka semua. Apa yang sebetulnya sedang mereka sembunyikan? Ucap Dinda, kepalanya mulai terasa berat. Ingin rasanya menanyakan semua ini kepada bapaknya. Terlebih Dinda juga belum mengetahui alasan kenapa Ajeng, ibunya, sampai tega membuangnya di panti asuhan, hingga berbohong kepada setiap orang kalau Dinda sudah meninggal. Dinda tiba-tiba saja tersentak dan langsung bangun dari pembaringan. Telinganya ia tajamkan. Kembali dia mendengar suara wayangan. Spontan, Dinda menengok ke arah jam dinding. Dia mendapati waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Dinda terdiam. Sekali lagi dia mencoba menajamkan telinganya. Itu bukan suara radio, batin Dinda. Aneh sekali kalau memang itu suara radio. Kenapa suaranya terasa nyata dan begitu jernih? Kali ini Dinda mencoba untuk berjalan ke arah jendela, ingin memastikan kalau suara itu berasal dari luar rumah. Saat sudah berada di depan jendela, Dinda menyibakkan tirai dan membuka sedikit, hingga telinganya ia tempelkan ke daun jendela. Tidak terdengar apapun. Semua nampak sepi. Justru malah telinga kanannya mendengar suara wayangan itu berasal dari arah pintu kamarnya. Sejenak diam terdiam, menimbang-nimbang, apa sebaiknya dia mengecek sekali lagi atau tidak? Meski dia teringat dengan wejangan dari bapaknya, tapi rasa penasaran itu terus saja muncul di dalam hatinya. Beberapa kali Dinda menghela nafas, memantapkan hatinya. Ia mulai berjalan ke arah pintu. Suara itu semakin terdengar jelas, walau masih terasa jauh. Nekat, Dinda membuka pintu kamarnya. Tujuan kali ini adalah area belakang. Jika memang benar itu suara radio, berarti bisa saja berasal dari paviliun belakang yang dihuni oleh Pak Kusno dan Mbok Marni. Jika benar, berarti dia tidak perlu lagi memikirkan sumber suara wayangan yang sudah 2 kali dia dengar. Dinda berjalan perlahan menuju ke arah dapur. Semua nampak sunyi, hanya terdengar sayup-sayup suara wayangan. Bukan mendapat ketenangan, justru malah atmosfer di rumah tersebut terasa lebih mencekam. Beberapa kali bulu kuduk Dinda meremang, ingin rasanya kembali ke dalam kamarnya. Tapi rasa penasarannya begitu tinggi. Tangannya kini sudah berada di handle pintu belakang rumah. Perlahan Dinda membuka pintu itu. Hingga wes tak tunggu lehmu bali neng panggonan iki. Tubuh Dinda menegang. Dia tidak langsung menoleh ke arah sumber suara. Kesadarannya mulai datang. Dia sama sekali tidak melihat ada seseorang saat melangkah menuju ke tempatnya saat ini. Perlahan Dinda menolehkan kepalanya. Kini tubuhnya terpaku, bibirnya menjadi keluh. Bahkan dia merasakan kalau kelopak matanya tidak berkedip sama sekali. Di ujung ruangan, Dinda melihat ada seorang wanita tengah duduk di salah satu kursi kayu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena posisi wanita itu membelakanginya. Hanya rambut panjang hitam yang lurus tergerai di belakang punggungnya. Tanpa menoleh ke arah Dinda, tiba-tiba saja wanita itu bangkit dan berjalan ke arah dalam rumah. Tersadar, Dinda mencoba untuk segera mengikuti langkah wanita itu. Hingga dalam jarak beberapa meter, Dinda melihat kalau ia tengah berdiri di depan kamar bapaknya dan langsung saja membuka pintu dan masuk menghambur ke dalam. Blam! Suara pintu kamar bapaknya tertutup dengan keras sekali. Seolah wanita itu dengan sengaja membanting dari dalam. Panik, Dinda setengah berlari menyusulnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung saja membuka pintu kamar bapaknya. Baru saja Dinda melangkah masuk, hatinya kembali mencelos. Kepanikan bertambah saat dirinya melihat banyak kelopak bunga mawar yang berserakan di lantai kamar milik Ahmad. Berlari, Dinda langsung membuka pintu kamar mandi. Tidak ada seorang pun di sana. Kosong, sama sekali tidak ada bekas dari wanita itu. Kembali Dinda menoleh ke dalam kamar. Sekarang matanya tertuju pada jendela. Segera dia berjalan ke arah jendela. Namun sekali lagi,
Dirinya merasa heran. Jendela kamar tertutup rapat. Bahkan kait pengunci juga masih ada di tempatnya. Mencoba untuk mendorong, tapi tetap saja jendela itu bergeming, tidak mau terbuka. Dengan jantung yang berdebar, dia melihat ke arah tempat tidur bapaknya. Perlahan, Dinda mulai merendahkan tubuhnya. Lututnya kini sudah bersentuhan dengan lantai ubin batu yang dingin. Sudah separuh jalan Dinda membungkukkan tubuhnya untuk mengecek di bawah ranjang. Berpikir kalau wanita yang tadi ia lihat sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Tiba-tiba saja terdengar suara dari arah almari besar di sisi ruangan yang lain. Dinda mematung. Tubuhnya meremang hebat. Bulu kuduknya berdiri dengan kuat. Terus saja Dinda melihat ke arah almari sampai suara itu lenyap. Memberanikan diri, Dinda berniat untuk mengecek ke dalam almari. Baru saja tangannya berada di handle pintu almari, suara wanita itu kembali terdengar. "Cah wadon, wes bengi, wayai turu." Terlonjak, Dinda langsung membalikkan badannya. Mata Dinda membulat seketika. Kini dengan jelas dia bisa melihat sosok wanita dengan kulit pucat dan rambut tergerai sedang duduk di samping bapaknya. Wajahnya datar, tatapannya terlihat kosong, dan yang paling mengerikan, tangan wanita itu sedang membelai rambut kepala Ahmad. Panik, ingin sekali Dinda meneriakkan nama bapaknya agar terbangun dari tidurnya. Tapi bibir Dinda terasa keluh. Badannya sama sekali tidak bisa digerakkan. Perlahan wanita itu bangkit, berjalan perlahan menuju ke arah Dinda. "Lunga!" bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah Lebur Sukma dari Netra Kala di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah ejaan atau intonasi yang kurang menyenangkan. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.